Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah berjumpa lagi di channel YouTube Ustadz Ahmad Sukaiji Putra Amas Sambas atau Ustadz Aspas. Semoga semua pemirsa sehat walafiat, panjang umur, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hari ini, hari yang penuh barokah ini, Allah memberikan kelancaran dan kemudahan segala urusan keluarga kita, dan Allah memberikan kelancaran kemudahan segala urusan pekerjaan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa di like, komen, share dan subscribe-nya. Terima kasih. Adapun tema hari ini adalah Baitullah bagian yang pertama. Saudaraku, harapan adalah sesuatu yang niscaya adanya dalam kehidupan manusia. Keberadaannya tidak pernah bisa dilepaskan dari denyut nadi kehidupan manusia itu sendiri. Dengan harapannya manusia dapat tumbuh menjadi makhluk yang dinamis. Dengan harapannya manusia dapat menjalani hidupnya lebih bermakna. Meski harus diakui dan telah menjadi hukum alam sunatullah bahwa apa yang diharapkannya belum tentu sejalan dengan apa yang menjadi kenyataan. Saudaraku, kisah nyata ini menimpa seorang hamba yang bernama Aspas. Hari itu Aspas keluar dari sebuah kantor di Jalan Sindang Sirna nomor 4 Bandung. Langkahnya gontai, matanya sayu, hatinya kembali terluka, harapannya kembali kandas. Setiap umat Islam yang beriman kepada Allah tentu ingin ibadah haji, ingin ke Mekah, ingin ke Baitullah, ingin umroh. Begitu pula Aspas, sangat besar harapannya dapat terwujud, ingin pergi haji, ingin ke Baitullah. Tapi harapannya kembali gagal. Tahun 2000, Aspas didaftarkan, diajukan oleh administratur, oleh manajer ke kantor direksi. Tapi oleh direksi nama Aspas dicoret dengan alasan masa kerja belum 20 tahun. Tahun 2002 Aspas kembali diajukan oleh administratur, oleh manajer ke kantor direksi supaya berangkat ibadah haji. Nama Aspas kembali dicoret oleh direksi PT PN8 dengan alasan yang sama, masa kerja belum genap 20 tahun. Waktu itu masa kerja baru 18 tahun. Tapi kenapa orang lain yang masa kerjanya baru 10 tahun sudah lolos dan bisa ibadah haji? Semua kembali kepada Allah. Allah belum takdirkan Aspas untuk ibadah haji. Saudaraku, barusan Aspas kembali menelan kepahitan untuk yang ketiga kalinya. Tahun 2004, nama Aspas dicoret lagi oleh direksi PT PN8. Allah belum menakdirkan Aspas pergi ke Baitullah, pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Saudara, Aspas bersandar pada sebuah pohon dengan pandangan mata yang kosong. Air mata henti-hentinya mengalir membasahi pipinya. Ya Allah, seandainya tahun ini Allah belum menakdirkan saya bisa memenuhi panggilan-Mu, ya Allah, belum bisa ibadah haji,
takdirkan aku untuk pergi umroh ya Allah. Saudara, 3 kali Aspas diajukan ke direksi supaya ibadah haji. 3 kali pula Allah belum berkenan mengabulkan permohonan Aspas untuk pergi haji. Aspas hanya pasrah pada ketentuan Allah. Segala-galanya Allah yang membuat, Allah yang mengutur, Allah yang mengurus, dan Allah yang menguasai. Adapun manusia hanya diberi kebebasan untuk berharap dan memilih. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Mungkin belum saatnya Aspas ibadah haji. Saudaraku, Aspas harus bisa memahami dan menerima takdir Allah. Pengharapan, kebahagiaan, kesedihan, dan suka dukanya dalam hidup tak mampu menghalanginya untuk tetap selalu bersyukur kepada Allah. Aspas selalu ingat pesan gurunya. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Dan apabila hamba itu sabar, maka dia akan mendekat kepadanya. Manusia tercipta berkat kehendak Allah. Aspas harus yakin pertolongan dan kasih sayang Allah pasti ada. Aspas harus yakin takdir Allah selalu membawa kebahagiaan. Tetapi dangkalnya iman, piciknya akal, dan ciutnya nyali telah mengaburkan hakikat takdir Allah. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini ya Allah. Tahun 2006, saat itu Aspas masih jadi kepala gudang di Kebun Panglejar bagian Pangheltan PT Penlapan. Dan pada bulan Januari 2006, Aspas dipindahkan, dialih tugaskan menjadi kepala urusan umum, petugas umum. Pada bulan Maret 2006, Aspas ditugaskan oleh pimpinan supaya mengikuti lomba pidato, lomba dakwah se-Jawa Barat dan Banten. Dari 13 kabupaten jumlah peserta semuanya ada 132 orang. Di dalam surat edaran yang mengikuti lomba hanya unsur pelaksana saja. Tapi ternyata yang mengikuti lomba dan pidato dan lomba dakwah 60% unsur pimpinan, kepala-kepala bagian. Dari jumlah 130 orang tersebut, yang diambil cuma 1 orang, hanya juara 1 saja untuk mewakili PT P8 di lomba pidato, lomba dakwah se-Indonesia. Babak penyisihan ada 132 orang peserta. Semifinal 10 orang peserta. Di final tinggal 4 orang peserta. Alhamdulillah Aspas juara pertama se-Jabar dan Banten dan berhak mewakili PT P8 di ajang lomba pidato lomba dakwah se-Indonesia dari tanggal 23 sampai dengan 25 Maret 2006 di Gunung Mas Puncak Bogor. Aspas sempat protes kepada panitia karena di dalam surat edaran semua peserta adalah unsur pelaksana. Tapi kenyataannya semua unsur pimpinan, administratur, manajer, kepala taman, kepala bagian yang mengikuti lomba tersebut se-Indonesia. Protes Aspas tidak ditanggapi. Aspas harus berjuang dengan semua peserta yang semuanya sarjana. Aspas cuma SD. Saudaraku,
Dari penginapan ke tempat lomba cukup jauh. Peserta dari semua provinsi diantar jemput oleh kendaraan, oleh mobil. Tapi Aspas, jangankan antar jemput pakai mobil, antar jemput pakai motor pun tidak. Tanggal 24 Maret 2006 diumumkan yang masuk semifinal ada 10 orang dari 10 provinsi. Alhamdulillah, Aspas masuk semifinal. Dan alhamdulillah, setelah masuk semifinal diantar jemput pakai motor. Saudaraku, sorenya diumumkan bahwa yang masuk final ada 4 orang dari 4 provinsi. Adapun para finalis adalah yang pertama dari Aceh, yang kedua dari Medan, yang ketiga dari Surabaya, Jawa Timur. Dan alhamdulillah Aspas mewakili Jawa Barat dan Banten, PTPN 8. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.